Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa kami ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau rindu menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau rindu Tuhan menyembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami mau rindu Tuhan Yesus menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami mau katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku.
Tuhan, tolong kami melalui hari-hari kami. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih Tuhan menjagakan keluar dan masuk kami. Terima kasih buat bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan dan semakin menyempurnakan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan memberkati makanan dan minuman yang kami pakai sehingga kami boleh sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan memeliharakan kami sepanjang seisi keluarga kami, suami, istri, anak-anak. Terima kasih Tuhan, walaupun mungkin dalam minggu ini kami mengalami banyak hal, pergumulan, persoalan yang kadang membuat hati kami bersedih, berduka, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak pernah berjuang sendiri, kami tidak pernah melangkah sendiri karena ada kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat hikmat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk hikmat dan pemeliharaan Tuhan dan roh yang takut akan Allah yang Tuhan karuniakan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepling. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang ada di dunia kerja yang menampilkan karakter Kristus. Kami mengucap syukur bagaimana Tuhan melalui kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan sehingga itu berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menolong dan menopang kami. Kami mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saat kami menguduskan hari-Mu Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, menikmati Engkau berbicara. Tuhan, kuduskanlah, angkatlah segala selubung dari mata rohani dan telinga rohani kami. Tuhan, angkatlah dari hati kami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menghalangi pertumbuhan firman Allah dalam hati kami, kekerasan hati kami, roh yang suka membantah-bantah, roh yang suka menunjuk-nunjuk dengan jarinya, roh yang suka tidak taat, kami buang itu di dalam nama Yesus Kristus. Segala hal-hal yang tidak berkenan dalam hati dan pikiran kami mau buang itu di dalam nama Yesus. Kami taklukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mohon otoritas Allah memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Roh-Mu memimpin kami dari hari lepas hari Tuhan, mengalami Tuhan dalam segala perkara. Hari ini firman Tuhan akan memulihkan kami, membukakan mata rohani kami untuk semakin mengerti, mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, dalam bulan ini tema kita adalah tentang kekudusan, ya. Betapa pentingnya kita mengerti arti darah Yesus yang tertumpah bagi kita, bagi seisi keluarga kita. Bukan hanya menebus kita, mengampuni, melepaskan kita dari dosa dan kesalahan kita, melepaskan kita dari ikatan-ikatan si jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi darah Yesus adalah untuk menguduskan kita, mengangkat kita, mengeluarkan kita untuk dikuduskan menjadi umat-Nya. Dan kekudusan adalah sesuatu hal yang membuat ternyata Tuhan senang untuk menikmati orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena orang yang hidup dalam kekudusan, pasti dia hidup di dalam takut akan Allah. Amin, saudara. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Allah. Kekudusan menyempurnakan takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Kekudusan akan membuka tingkap-tingkap berkat. Kekudusan akan memulihkan hubungan yang retak. Kekudusan akan membuat hidup nikah rumah tangga, hidup jasmani dan rohani kita, saudara. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Dan tema firman Tuhan adalah budaya hidup kudus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ya.
Mulai dari ayat yang ke-19. Mari kita akan bergantian membacanya ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 20. Dan rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dimaksud untuk yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati murni. Ayat 23, hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Terakhir, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, ada firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-15, dan itu ada pujiannya yang berkata, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah namanya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita naik ke gunung Tuhan, mengalami Tuhan seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu adalah satu kebahagiaan, itu adalah satu berkat, itu adalah satu hal yang tidak bisa dicuri oleh iblis. Amin, saudara. Dan iblis tahu bahwa kuncinya itu adalah dia akan membuat supaya orang-orang yang sudah dikuduskan, sudah ditebus dengan darah Yesus, untuk tidak mau hidup dalam kekudusan. Sehingga banyak sekali kita lihat di dalam akhir zaman ini, saudara, bahkan dia bisa sampaikan firman Tuhan, ya, tapi dia tidak hidup dalam kekudusan. Rumah tangga tidak kudus, bisnis tidak kudus. Akhirnya terjadilah, saudara tahu apa yang sedang viral sekarang itu ya. Saudara jangan pikir kalau sudah melayani, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan, kita pasti bisa jatuh. Tinggal tunggu waktunya, saudara. Ini masa penyaringan. Itu makanya seperti nama gereja kita GSC Akados adalah supaya kita yang ada di sini, yang digembalakan di sini, mau naik lebih hari, lebih dalam mengenal Tuhan. Amin, saudara. Mau hidupnya hidup benar, mau hidupnya kudus, saudara. Tidak seperti dunia yang lain. Seharusnya hidup kita ketika kita semakin mendengar firman Tuhan, firman itu membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita. Karena kasus itu, saudara, ya, sedikit saja untuk kita akan mengerti kenapa pentingnya kekudusan itu, ya. Itu hanya gara-gara dia tidak diundang. Jadi ada temannya, saudara, ya, teman satu komunitasnya, sel grupnya. Bayangkan, saudara, sel grupnya nggak diundang. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa tidak dipercaya. Saudara, kenapa, saudara? Karena tidak mau melakukan firman, karena tidak mengizinkan Roh Kudus membentuk hati.
Sekarang saudara, banyak orang yang suka dengar firman, tapi tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita lihat poin yang pertama saudara, tentang budaya hidup kudus. Pertama kita harus mengerti dalam 2 Timotius 2 ayat 9, Tuhan berkata, aku mengenal siapa? Kepunyaanku, saudara. Ya, dalam ayat 19 di situ dikatakan, dasar yang diletakkan Allah teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Siapa kepunyaan Tuhan? Adalah orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikuduskan dengan darahnya, dan mau dikuduskan menjadi umatnya. Hidup benar, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ada ayat firman Tuhan dalam kitab Matius, ketika ada orang itu menghadap Tuhan di akhir zaman, saudara, dia pergi meninggal, dan kemudian ketemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, sorry, aku gak kenal lo. Saudara pernah baca itu ayat ya? Kenapa saudara? Dia bilang, aku udah melayani, udah melakukan banyak mujizat. Tuhan bilang, aku gak kenal. Akhirnya kita melihat itu banyak ternyata saudara ya. Salah satu kasus yang baru kemarin terjadi itu. Kenapa saudara? Makanya Tuhan bilang, yang berbahagia, yang akan Tuhan kenal adalah orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan firman. Makanya dalam kitab Ibrani juga, setiap kali kita dengar firman Tuhan, ada hal yang harus diperbaiki dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Jangan keraskan hati. Saat itu juga katakan, yes Tuhan, aku mau berubah. Aku mau digembalakan. Aku mau berubah Tuhan. Karena itulah yang disebut di dalam slide yang pertama ini, bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, saudara yang terkasih, maka dalam yang pertama ini juga disebutkan, setelah Tuhan mengatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, ada dilanjutkan ayat itu, yaitu dikatakan apa? Siapa yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Artinya hidup dalam kekudusan, hidup benar, hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadi artinya saudara, yang pertama, budaya kudus berbicara, kalau kita menyebut dalam doa kita setiap hari, Tuhan Yesus tolong aku, Bapa sembuhkan aku, Bapa tolong lindungi aku, keluar dan masukku, pekerjaanku, anak-anakku, dan sederetan yang lain. Ayat ini berkata, setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu wajib meninggalkan kejahatan, wajib hidup kudus. Amin. 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 Itu satu hal yang tidak bisa ditawar ini saudara. Kalau kita ingin menjadi orang yang sampai akhir mati kita menghadap tahta kerajaan surga, ayat ini berkata, hiduplah dalam kekudusan. Milikilah budaya hidup kudus saudara. Ada di Alkitab slide kedua, yaitu Lot. Lot itu adalah ponakan dari siapa? Abraham. Ya, dia ikut sama pamannya. Dia juga mendengar suara Tuhan. Bagaimana Allah secara audible ngomong kepada Abraham untuk dia akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Tetapi imannya tidak bertumbuh. Ya, dia hanya tahu firman Tuhan. Dan ketika dia hidup di tengah bangsa Sodom dan Gomora, saudara, dengan pola kehidupannya yang mengerikan, saudara. Sebenarnya dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai 16, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kesempatan sebenarnya pada waktu itu. Lot, istrinya, anaknya, bakal menantunya, bahkan harta bendanya tidak habis binasa. Pada waktu itu dalam kitab Kejadian 14, terjadi pada waktu itu kota Sodom dan Gomora itu ada raja yang menawan semua penduduknya, ya, termasuk Lot bersama keluarganya. Jarahan harta bendanya diambil. Tetapi karena doa Abraham pamannya, dia berdoa kepada Tuhan, akhirnya dengan pertolongan Tuhan diberikan hikmat. Lot
bersama keluarganya, bahkan disebutkan semua harta bendanya selamat. Tidak ada yang kurang. Sebenarnya Tuhan sudah mengajak Lot dan keluarganya pada waktu itu, momen itu, untuk apa? Lot bersama keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora yang hidupnya begitu jahat. Makanya saudara, kalau ada istilah sodomi itu di sana. Benar saudara, makanya sodomi. Memang nanti kalau saudara akan baca kisah itu, nanti ada datang malaikat Tuhan yang akan mengingatkan mereka, yang akan pegang tangan mereka. Malaikat itu bentuknya laki-laki pada waktu itu saudara. Datang semua orang laki-laki di kota itu ingin mensodomi. Betul. Nanti saudara baca. Ya, jadi istilah yang sekarang itu memang ada. Nah, waktu itu, tetapi kita belajar di situ, keluarga Lot tidak mau diasingkan, tidak mau kudus, tidak mau keluar dari kehidupan itu. Dalam kisah itu, ketika Lot dan keluarganya bahkan harta bendanya selamat, mereka balik kembali ke Sodom dan Gomora. Lot sebenarnya sudah diingatkan, ayo keluar dari kehidupan Sodom dan Gomora. Karena dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai dengan 9 disebutkan hati nuraninya itu tersiksa sebenarnya, melihat orang-orang yang tidak hidup kudus, yang tidak hidup benar. Cara hidup orang Sodom dan Gomora membuat penderitaan dalam batinnya. Itu di dalam 2 Petrus 2 ayat 7-9 itu disebutkan. Tetapi saudara, pada waktu malaikat Tuhan datang dan mengatakan, ayo kamu bersama istrimu, anakmu, siapa lagi kerabatmu di tempat ini untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi ketika dia ngomong kepada bakal menantunya, nggak didengar. Dan ketika mereka mau keluar, mereka berlambat-lambat. Sudah Tuhan bilang segera pergi. Sampai Tuhan akan tarik itu tangan mereka semua. Dengan kehadiran malaikat Tuhan itu. Ditarik keluar, suruh cepat datang. Dibilang jangan keluar, lihat ke belakang. Dia lihat ke belakang. Banyak orang yang akhir zaman seperti ini saudara. Tuhan sudah kadang melalui peristiwa, mungkin penyakit, mungkin melalui masalah, Tuhan sudah mengasingkan kita keluar dari sana, tetapi kita tidak mau, kita balik lagi. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, akhirnya kita lihat dalam kisah Sodom dan Gomora, apakah selamat keluarga itu saudara? Tidak saudara. Ya. Istrinya menjadi tiang garam. Anak-anaknya juga berbuat jahat kepada papanya. Dan setelah kisah Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, hartanya pun gak selamat. Ya. Setelah itu tidak ada lagi disebut tentang Lot. Kecuali nanti dalam kitab Lukas diingatkan akhir zaman supaya jangan orang meniru kehidupan Lot. Disebutkan ada ayat yang sangat singkat, ingatlah akan istri Lot. Saudara coba bayangkan pada waktu itu, kalau dalam Kejadian 14 itu, ketika dalam momen itu dia mau dengar pamannya, okailah janganlah kau di situ lagi, pasti dia selamat, ya kan, saudara? Tapi nggak mau. Banyak orang seperti itu, saudara. Makanya di dalam kitab Lukas disebutkan ingat akan istri Lot. Supaya apa? Supaya kita jangan mencontoh. Karena yang disebut namanya budaya hidup kudus itu banyak dipengaruhi lingkungan di mana kita berada. Amin, saudara. Dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau duduk bersama-sama, itu sangat mempengaruhi. Ya, karena nanti kita lihat anaknya pun sudah terbiasa. Nanti ketika malaikat itu ingin disodomi, saudara, dipakai istilahnya di Alkitab di blok dipakai. Ya, dia bilang apa? Ini ada anak gadisku 2 yang belum dipakai, silahkan pakai. Itu artinya dia sudah terbiasa dengan hidup di sana. Makanya nanti di akhirnya anaknya berbuat jahat sama dia, mengambil keturunan dari dia. Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada keluarga Lot untuk bertobat, untuk dipulihkan. Banyak seperti itu keluarga-keluarga akhir zaman.
Sebenarnya kadang Tuhan melalui suatu peristiwa kita diangkat keluar, saudara, menyelamatkan kita. Tapi kadangkala kita tidak mau, menganggap bahwa kekudusan itu adalah satu hal yang membuat kita aneh dan tidak bisa diterima. Padahal minggu lalu dalam khotbah saya sebutkan, justru orang yang hidup dalam kekudusan ditandai dengan apa? Berkata yang benar, ya kan? Bertindak yang benar, itu yang dicari-cari. Suami yang hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, pasti akan disenangi oleh istri dan anaknya. Istri yang hidup dalam kekudusan, tidak aneh-aneh, berkata dengan benar, pasti akan disukai oleh semua. Kalau ada seorang yang hidup dalam kekudusan, saudara, itu sekarang yang barang aneh di lingkungan kerja, dan itu yang dicari-cari sekarang. Banyak orang pintar, tapi orang yang dipercaya sedikit. Ya kan, saudara? Nah, yang kedua kita belajar. Jadi yang pertama, budaya hidup kudus. Ingatlah saudara bahwa kalau kita ingin dikenal Tuhan, menjadi milik kepunyaannya, kalau kita sadar bahwa setiap saat kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagi kita, kita harus hidup dalam kekudusan, meninggalkan segala kejahatan. Ya. Yang kedua, dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21, di situ disebutkan bahwa ada perumpamaan, ada yang namanya perabotan yang hina dan ada yang kudus, dikatakan seperti itu, ya. Apa maksudnya itu, saudara? Hidup kudus itu adalah cara mutlak Tuhan untuk membawa umatnya menjadi perabotan yang mulia dan untuk dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, saudara. Kenapa Tuhan mau kita dibawa, dikuduskan dengan darahnya menjadi umatnya? Adalah Tuhan mau kita ini, saudara dan saya, menjadi perabotan di tangan Tuhan yang mulia dan diangkat untuk satu pekerjaan-pekerjaan yang mulia, saudara. Saudara, kalau misalnya ada orang yang tidak mau, misalnya tidak menjaga, misalnya kekudusan, kemarin minggu lalu saya sebutkan juga termasuk dalam hal dia memperhatikan apa yang dia makan dan minum. Dia mabuk aja misalnya kan. Pasti orang yang mabuk aja itu tidak akan benar dalam pekerjaan, akan terganggu sarafnya. Bagaimana akan dipekerjakan pekerjaan yang lebih baik? Ngerti ya saudara ya? Betul gak saudara? Nah saudara yang kekasih, mari kita akan lihat contoh-contoh di Alkitab tentang itu, ya. Slide berikutnya, dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai dengan 14. Yusuf, dia memilih untuk hidup kudus di tempat kerjanya, di rumahnya. Jadi dia tinggal di rumahnya. Di rumahnya pun dia belajar hidup kudus. Dia juga bekerja di sana. Dia punya komitmen untuk hidup kudus. Walaupun saudara, banyak kesempatan dia untuk berbuat dosa di sana, karena dia sudah menjadi level di bawah Potifar. Semua hartanya diberikan kepada dia. Kepercayaan full. Nah, sering sekali orang zaman akhir ketika dikasih kepercayaan, sering menyalahgunakan kepercayaan. Ya kan? Nah, tetapi Yusuf adalah orang yang sejak masih masa mudanya sudah dididik oleh Yakub ayahnya, yang disebut Israel itu, ya, untuk hidup menjaga komitmen hidup kudus apapun kondisinya. Walaupun yang mengajak itu adalah atasannya, istri atasannya, kan gitu ya. Dan itu ayat Alkitab itu mengatakan bukan sehari dua hari, godaannya setiap hari, saudara. Tetapi Yusuf menang, saudara, dalam komitmennya untuk hidup kudus. Dan itulah yang membuat dia membawa dirinya ke istana dan menjadi penguasa di Mesir. Dan oleh karena dia, ayahnya bersama keluarganya
itu diselamatkan selama 7 tahun masa kelaparan. Tapi seandainya pada waktu itu Yusuf mengikuti kata istri tante Potifar ini, saudara, maka yang namanya dia tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kenapa Maria juga, saudara, dipakai oleh Tuhan kandungannya untuk melahirkan Mesias? Karena dikatakan Maria itu adalah seorang perempuan yang hidup kudus, yang takut akan Tuhan. Nah, kita lihat yang berikutnya dalam Daniel 1 ayat 5 sampai dengan 20. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, itu dia punya komitmen menjaga kekudusan dengan apa? Kekudusan itu bukan hanya berbicara roh kita, jiwa kita, pikiran kita, juga termasuk apa yang kita makan. Termasuk berbicara kondisi fisik kita ini. Yaitu dengan apa? Dengan memperhatikan makanan minuman yang masuk ke mulutnya. Pada waktu itu mereka dikasih hidangan dan minuman raja, ya. Tetapi dia tahu bahwa makanan minuman itu tidak sehat dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia berani berkata tidak. Dan oleh karena itu, saudara akan lihat dalam Daniel pasal 1 itu, saudara, membawa mereka ini, Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel, 10 kali dikatakan lebih cerdas. Dan dikatakan lebih sehat dari orang yang makan makanan raja. Dan dikatakan apa? Menjadi penguasa di Babel. Orang-orang yang memimpin adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita bicara Daniel, itu sampai masa tuanya tetap menjadi orang nomor 2 di kerajaan. Hebat enggak, saudara? Kuasa dari kita hidup dalam kekudusan. Walaupun dia pernah masuk di dalam gua singa, walaupun mereka pernah masuk dalam dapur perapian, tapi mereka tidak kompromi. Kita lihat juga, saudara, Kejadian Keluaran 1 ayat 15 sampai 17. Nah, ini saya mau kita baca, ya. Supaya apa? Supaya kita akan mengerti, saudara, bahwa takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, itu ternyata membawa berkat. Bidan-bidan ini mendapat jodoh. Sekarang banyak perempuan, banyak laki-laki, tapi banyak orang yang gak pengen mengambil menjadi istri, menjadi suami. Kenapa? Ngeri. Wah, itu ngeri tuh, suka main perempuan. Wah, itu ngeri tuh, di diskotik aja. Tapi kita belajar dari sini, saudara. Ketika engkau anak muda, anak-anak kita hidup takut akan Allah dalam kekudusan Tuhan, ayat itu berkata Tuhan membuat dia berumah tangga. Wah, ayat Alkitab itu luar biasa, ya, saudara. Itu makanya kenapa Tuhan mau kita menguduskan kita. Yuk kita baca ini, Keluaran 1 15 sampai 17. Yuk sama-sama, ya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Terus yang satu lagi, ya, satu lagi di bawahnya, ya. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Lanjutnya, terus 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Terus ayat 20. Nah, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 21. Apa itu kebaikan Tuhan bagi mereka?
Terus. Ya. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka, wow, saudara. Amin, anak-anak muda. Jangan takut. Ketika engkau punya komitmen, hidup takut akan Allah, hidup dalam kekudusan, itu saudara, jodoh pasti akan kejar-kejar engkau. Amin, saudara. Amin, anak muda. Jangan takut jomblo. Nanti pada waktunya. Tapi punya komitmen hidup kudus, hidup takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah menjauhi kejahatan. Ketika kita menjauhi kejahatan, hidup benar, itu artinya kita hidup ke dalam kekudusan. Nah, saudara, saya menampilkan juga berikutnya. Saya menyebutkan begini, saudara, banyak berkat saudara dan saya terlewatkan dalam hidup ini karena kita menolak hidup kudus. Banyak berkat yang seharusnya menjadi milik engkau dan keluarga kita, tetapi terlewatkan, hilang, dipindahkan kepada yang lain karena kita menolak hidup kudus. Ya. Nah, apa contohnya? 1 Samuel 15 ayat 9 sampai dengan 28. Pada waktu itu, ini adalah yang kedua kali Saul menolak untuk taat melakukan firman Tuhan. Dia coba dengan pikirannya dan gayanya sendiri, ya. Raja Saul menolak mentaati firman Allah, yaitu dia tidak membinasakan Raja Agag dan semua ternak-ternaknya. Dan ayat itu berbicara, maka Samuel bicara kepada Saul, tindakanmu itu bodoh, Saul. Dan karena sikapmu itu, maka kerajaan terkoyak dan diberikan kepada Daud. Saudara, saya pernah melayani satu keluarga. Jadi sebenarnya suaminya itu, saudara, bagus sekali pekerjaannya. Dan dalam satu promosi jabatan akan didudukkan dalam posisi penting. Tetapi karena melihat istrinya tidak hidup takut akan Allah, membuat akhirnya batal dia dipromosikan. Itu kejadian, saudara. Karena dilihat istrinya suka nggak betul, pokoknya hidupnya nggak benar. Ini seperti Saul. Kita lihat juga dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada pasangan suami istri, Ananias dan Safira, bersekongkol untuk berkata tidak benar, menolak bertobat untuk berkata benar. Orang yang hidup dalam kekudusan diantaranya adalah berkata benar. Maka saudara perhatikan, pada waktu itu Petrus berkali-kali bilang, seginikah uang yang engkau jual untuk tanahmu? Jadi sebenarnya niat mereka bagus, ya kan? Menjual tanah mereka lalu diberikan kepada pekerjaan Tuhan, ya kan? Tapi dia berbohong dengan mengatakan, ditanya, betul segini hasil penjualan tanahmu? Dia mengatakan iya, padahal enggak. Jadi Petrus berkata, bukan masalah besarnya uang yang kamu sumbangkan ke pekerjaan Tuhan pada waktu itu, tapi berkata jujur. Nah, pada waktu itu si Ananias bilang, betul seperti itu. Betul, kamu nggak membohongi Roh Kudus sampai berulang 2-3 kali. Dia menolak, saudara. Pada detik itu dia langsung mati di tempat. Lalu masuk istrinya, juga ditanya, nah sudah sekongkol, tidak mau berkata benar. Langsung dibilang, suamimu aja baru diangkat ke sana. Dia mati di tempat. Saudara, ini adalah satu pembelajaran bagi kita. Kalau ada yang kasus yang sedang terjadi, ya, kasus ini ada kan, kita lihat yang sedang marak itu, kita nggak sebutkan namanya. Kalau mereka berkata benar suami istri dengan kejadian yang betul, tidak akan menyeret begitu banyak satu organisasi itu di dalam masalah. Tapi ketika ada
yang tidak berani berkata tidak. Tapi lihat saudara, perempuan tadi itu, bidan Sifra dan Pua, dia berani melanggar titah raja kan? Betul nggak? Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Seandainya si kawan itu menolak, kenapa aku suruh membunuh? Kan saudara, harus berani berkata tidak kepada apapun, kepada siapapun, situasi kondisi apapun, ketika semua itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang akan menyelamatkan. Nah, kisah Ananias dan Safira, dia menolak berkata benar, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi sekarang di zaman kita ini. Wah, udah banyak yang mati. Ya kan? Sebab itu mari kita saudara, selagi kita masih hidup, mulailah. Lihat itu pasangan itu yang sedang dalam kasus itu ya kan saudara. Itu nanti kan ujungnya kepada vonis mati kan. Kan seperti Ananias ini, tapi dia masih diberikan kesempatan. Nah saudara yang terkasih, kita lihat juga contohnya Judas Iskariot, murid Yesus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 17-18. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan dia untuk dia tidak melakukan pengkhianatan itu. Tapi dia menolak, saudara. Dia menolak bertobat. Malah dia bilang apa? Bukan aku kan Tuhan. Padahal sebenarnya hatinya sudah tertuduh. Bukan aku kan. Nah, Petrus juga diingatkan bahwa kamu nanti akan menyangkal. Tapi pada waktu dia dengar kokok ayam, dia bertobat. Tapi Judas tidak. Bahkan dalam Kisah Rasul 1 ini, dia membeli hasil dari dia menjual Yesus dengan membeli sebidang tanah. Dan tanah itu disebut Hakaldama, tanah darah. Dan di tanah itu juga dia apa saudara? Mati, bunuh diri, gantung diri. Dan ketika jatuh, ada pedang, perutnya terbelah. Saudara, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tragis baru kita mau hidup dalam kekudusan. Amin. Karena apa? Karena poin yang kedua tadi. Kalau kita menyebut Tuhan, kita dikuduskan sebagai umatnya, kita punya komitmen hidup kudus. Itu adalah cara Tuhan, satu-satunya cara Tuhan sebenarnya ingin memakai saudara menjadi perabot yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Ya, saudara. Banyak mujizat tidak terjadi, berkat tidak terjadi, bahkan kita belajar tadi terlewatkan karena kita menolak hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, saudara. Budaya atau gaya hidup kudus itu harus dikejar. Dalam 2 Timotius 22 ayat 26. Kita nggak bisa tiba-tiba kudus. Darah Yesus menyucikan kita dengan darahnya. Hati kita dimurnikan, pikiran kita dimurnikan, tubuh jasmani kita dibersihkan. Tetapi untuk hidup kudus, membiasakan gaya hidup kudus itu harus dikejar. Kita baca sekali lagi Ibrani 12 ayat 14. Ya, tema kita di awal bulan, boleh ditampilkan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun. Di situ ada kata berusahalah hidup damai. Maka dalam minggu-minggu yang lalu kita belajar, ketika kita hidup dalam damai, tidak tegar hati, tidak bantah-bantah, tidak berkelahi, saudara, itu yang akan menolong kita hidup dalam kekudusan. Betul nggak saudara? Iya. Kalau orang suka tengkar, nggak mungkin dia tidak berkata yang baik, karena sudah emosi ya. Nah, saudara, darah Yesus menguduskan kita menjadi umat kepunyaannya, dikenalnya. Lalu dalam Titus 2 ayat 14, Ibrani 13 ayat 12. Di situ diingatkan, jangan sampai kita menganggap remeh darahnya yang sudah tercurah bagi kita. Ibrani 10 ayat 29, mari kita akan baca.
Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ketika kita tidak mau hidup dalam kekudusan, itu sama dengan kita menajiskan, menganggap remeh darah Kristus yang telah menyucikan engkau dan saya dan menguduskan kita menjadi umatnya, saudara. Jadi budaya hidup kudus itu harus dikejar. Artinya proses dan komitmen setiap saat untuk apapun dan situasi apapun. Amin. Bagaimana mengejarnya? Yang pertama adalah Kejadian 6 ayat 9, lalu Ibrani 13 ayat 12 dan 13. Itu dikatakan pergilah kepadanya. Jadi kejarlah hidup bergaul dengan Allah. Kita akan bisa membiasakan hidup benar, berkata benar, bertingkah laku benar, menjaga pikiran yang benar, hati yang benar, adalah ketika kita mengejar hidup selalu bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh adalah orang yang benar itu karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, hidup takut akan Allah. Di antara manusia sejamannya dalam Kejadian 6 itu hanya dia dan seisi keluarganya yang selamat. Halo? Ngerti ya saudara? Hanya dia dan seisi keluarga yang masuk dalam bahtera, yang selamat. Kekudusan akan menyelamatkan saudara dari sisi keluarga. Nuh, bagaimana dia bisa hidup dengan benar di lingkungan yang tidak benar? Adalah ketika Nuh mengejar hidup bergaul dengan Allah. Artinya apa? Selalu hidup dalam doa, dalam ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Yang B adalah bagaimana kita saudara mengejar kekudusan, yaitu saudara, kejarlah pertobatan. Ya. Mari kita akan baca Efesus 5 ayat 26. Dikatakan dikuduskan oleh air dan firman. Jadi makanya saudara, baptis selam itu bukan doktrin karismatik, tapi itu adalah pengajaran firman. Yuk kita baca. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Air dan firman. Maka yang pertama kita belajar, baptisan selam itu adalah satu hal menguduskan ini, menenggelamkan segala tubuh jasmani kita ini di air, supaya mati, saudara, dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Baptisan selam kalau kita baca Matius 21 ayat 25, itu perintah dari surga. Ketika Tuhan tanya kepada orang Farisi, menurutmu baptisan Yohanes, baptisan pertobatan itu dari mana? Nggak bisa jawab itu ahli Taurat, karena mereka tahu itu dari surga. Kenapa? Karena sebelum Yesus melayani, Yohanes Pembaptis sengaja diutus lebih dulu untuk menyerukan pertobatan dan masuk dalam baptisan selam. Halo saudara? Amin. Ya, bahkan dikatakan Matius 3, 15 sampai 17 untuk menggenapi kehendak Allah. Kita baca tadi, dikuduskan dalam air dan firman. Lalu dikatakan Roma 6 ayat 4, baptisan itu, dikuduskan air itu adalah supaya kita bangkit dalam hidup yang baru. Jadi makanya ada yang bertanya, Bu, ketika saya sudah dilayani, saya bertobat harus dibaptis selam? Iya. Memang iya saudara. Itu bukan doktrin gereja, tapi isi firman Tuhan. Nah banyak orang pengen tahu aja firman Tuhan tapi nggak mau lakukan. Nah saudara, kita ada baptisan air nanti tanggal 3 Desember. Ada formulir pada hari ini yang ingin baptisan nanti boleh ambil. Ya. Yang terakhir, dikatakan tadi dikuduskan dalam air dan firman. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan bisa punya budaya hidup kudus bila kita selalu mengejar firman-Nya. Ada hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Firman itu
membuat kita mengoreksi hidup kita, membuat kita memimpin kita dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11, Daud berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya kudus di hadapan Tuhan? Dengan menjaga, menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya dan melakukannya. Saudara, kita tidak akan bisa punya budaya hidup kudus kalau kita nggak suka baca firman. Dan bukan hanya nggak baca firman, kita nggak mau lakukan firman, nggak mungkin. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, mari bangkit, mari kita punya komitmen. Tuhan sudah mau datang, saudara. Kalau ingin selamat, memasuki hari-hari yang kelam, lihat Nuh, kenapa dia diselamatkan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia hidup dalam kekudusan. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, Yusuf, lingkungan tidak orang percaya, tapi tetap Tuhan mengajak. Terus Tuhan memberkati dia. Kenapa? Punya komitmen hidup kudus. Perhatikan, gak sembarangan minum minuman keras, gak rokok, gak segala macam makanan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus punya komitmen. Amin, saudara. Iya. Berkat Tuhan jangan sampai terlewatkan karena kita menolak hidup kudus. Rumah tangga akan bisa pulih, hubungan akan pulih, kerohanianmu, berkat akan pulih ketika engkau mau dikuduskan oleh Tuhan, mau hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Amin, saudara. Tetaplah terus di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah terus dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ketika engkau sakit, ketika engkau banyak pergumulan yang kadang menantang hati kita untuk memperkatakan yang gak benar, mari belajar. Tuhan tolong aku gak mengeluarkan perkata yang sia-sia. Amin. Jangan katakan yang tidak benar, karena firman Tuhan bilang semua perkataanmu yang sia-sia engkau ucapkan dalam kemarahan, itu harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Berkatalah yang benar, berpikirlah yang benar, bertindaklah yang benar, maka engkau akan melihat pintu akan terbuka bagimu. Engkau akan melihat kesembuhan terjadi, berkat terjadi. Yang tidak dapat jodoh. Wah, itu luar biasa, saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membawa terbang.
nafas kami. Terima kasih Tuhan, sehingga nanti sampai akhir hidup kami, Tuhan berkata, aku mengenal Engkau sebagai kepunyaanku. Tuhan, berkati firman-Mu, tolong kami akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.